Helsinki. Tetap lex spesialis kepada Aceh. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Syederalun Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualim secara tegas mengatakan akan kembali maju sebagai calon gubernur Aceh pada Pilkada Aceh mendatang. Mantan Panglima GAM ini mengaku siap bertanding kembali ke gelanggang politik Aceh, meski pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 digeser ke tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Kemendagri Republik Indonesia nomor 2702416 OTDA tanggal 16 April 2021. Mualim dan PA ngotot Pilkada Aceh harus dihelat tahun depan karena sesuai dengan perjanjian damai antara RI dengan GAM dan tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, di mana pesta demokrasi di Aceh untuk pemilihan kepala daerah harus dilakukan 5 tahun sekali. Lantas jika Mualim maju, dengan siapa PA akan berkoalisi, siapa wakil yang akan mendampingi Mualim, dan apa pendapat Mualim terkait perintah pusat yang menginstruksikan Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2024. Berikut petikan wawancara khusus jurnalis Serambi Suburdani dan videografer Serambi On TV Henry bersama Muzakir Manaf alias Mualim. Mualim, apa penekanan Mualim di milad ke-14 Partai Aceh kali ini? Milad 14 Partai Aceh kali ini kita tekankan supaya ke lapangan agar menjadi perubahan yang signifikan. Antara lain sikap-sikap Partai Aceh mulai kita buat perubahan sama sekali masalah pengurus-pengurus semuanya dan juga dewan-dewan yang akan yang tengah berkiprah pada saat ini. Dan mudah-mudahan dengan ada satu rumus yang kita akan perbuat nanti di pemilu 2024 dan saya yakin ini akan merubah capaian kursi di masa yang akan datang nanti. Mualim, sudah 14 tahun Partai Aceh berdiri. Apa capaian yang sudah ditoreh partai ini dan apakah capaian ini sudah memihak kepada rakyat? Ya, kita usahakan selalu tetap kita memihak kepada rakyat, tetap apa yang inginkan rakyat. Tetapi ini selalu bertentangan dengan eksekutif. Apa yang kehendak DPR dengan eksekutif selalu bertolak ansur. Katakanlah seperti contoh untuk kaum duafa untuk kesejahteraan masyarakat. Ini selalu di pihak pemerintah memangkas. Ini salah satu kecewaan sikap Partai Aceh yang selalu memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga seperti badan daya dan lain sebagainya. Daya siswa, rahab rumah duafa. Antara 30 walaupun sekarang ini belum 1% memihak Aceh, tetapi mereka sudah memikirkan untuk pembagian fasilitas. Nah, yang dilakukan Partai Aceh selama 14 tahun ini kira-kira Mualim sudah sesuai dengan cita-cita perdamaian kira-kira? Ini saya rasa belum puas, belum penuh semaksimal mungkin. Antara lain ya seperti perjanjian pertanahan dan juga 70-30 perbatasan kewenangan dan lain sebagainya. Dia hanya lebih kurang dalam 35% lahan bagi kombatan maksudnya. Jadi tidak 36% tercapai hasil perjanjian yang kita maksudkan dengan pemerintah pusat. Nah, Mualim, jumlah perolehan kursi DPRA khususnya di pemilu tahun lalu kan agak sedikit berkurang, Mualim. Ya. Tadi Mualim juga menyentil ini. Apa kira-kira penyebab pastinya hingga PA perolehan suara sedikit berkurang? Oke, ini salah satu permasalahan kita di Republik ini ya. Dulu kalau kita 2014 kita dapat kursi 29 kursi. Tetapi dengan sistem kemarin hasil mekanisme pembagian suara, sedangkan kita sistem sen lagu. Ya, sistem sen lagu perhitungan kursi. 2019 kemarin kita lebih banyak suara daripada tahun 11.000 suara. Ini yang kita khawatirkan, kita sesali dengan mekanismenya, aturannya pembagian suara. Itu sudah jelas merugikan partai besar lah.
Tapi apakah ada evaluasi untuk kader seperti yang Mualim sampaikan tadi dalam sambutan? Mungkin ke depan kader harus lebih dekat dengan masyarakat. Oh, itu sudah pasti, sudah jelas. Dan kita selalu menghimbau kepada mereka yang sudah di PRK, semuanya kita melayani masyarakat, membantu masyarakat, mengayomi masyarakat dan sebagainya. Itu kita jalankan sampai kapan-kapan. Soal pilkada, Mualim, secara waktu ini kan mungkin mustahil kalau 2022, Mualim, karena waktu yang cukup mepet. Ya. Pendapat Mualim atas nama Partai Aceh, apakah pilkada harus dilakukan tetap di 2022? Tetapi kami tetap komitmen dengan perjanjian Helsinki. Helsinki tetap relax sekali kepada Aceh. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Tapi kita sudah jelaskan kepada pusat. Ya, namun pusat ya dengan alasan ya mungkin saja tidak ada uang, dulu takut sekali, itu terhadap mereka ya. Tapi yang jelas kita maunya Aceh, Provinsi Aceh sesuai komitmen kita dengan undang-undang PA. Jika diundur, kira-kira apakah mengubah peta politik Partai Aceh ke depan? Kalau diundur maksudnya Ke 2023 atau 2024, Mualim? Ya, kami harapkan betul sekali. Tapi kalau diundur ya serah pada pusat lah. Ya, tapi tetap komitmen dan tetap Ya, yang paling penting adalah tahapan pilkada sampai hari ini belum dibatalkan oleh KIP, masih ditunda. Jadi sebenarnya pilkada hari ini itu sudah berjalan, tapi dalam proses status tunda. Nah, permasalahannya kalau dipaksakan oleh pemerintah pusat seperti yang tertulis dalam surat Dirjen, itu bermakna ada satu pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mensoh, dan ini menjadi preseden. Makanya pemerintah pusat itu harus tegas dalam hal ini. Kalau memang mereka bersikeras 2024 untuk pilkadanya, undang-undang ini harus dirubah melalui Perpu. Kalau tidak boleh melalui surat. Nah, kalau hanya melalui surat, ini sebenarnya sudah melanggar konstitusi negara. Dan kita, Partai Aceh adalah partai yang komit dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Yang kita pegang adalah undang-undang, bukan surat dari Dirjen Oda. Oke, baik. Mualim, ke depan di pilkada, siapa kira-kira yang akan diusung oleh Partai Aceh? Apakah Mualim akan kembali maju sebagai calon gubernur Aceh? Ini sangat eksklusif, Mualim, pertanyaan Serambi kepada Mualim secara khusus. Kami sudah ada putusan dengan Putusan izin Allah, jika Allah memberikan perpanjangan, kami tetap bertanding. Tetap akan bertanding. Tetap bertanding. Oke. Itu keputusan Mubes. Oke. Jikapun iya, siapa sosok wakil yang akan Mualim pilih? Ya, ini saya pada saat ini terserah kepada partai. Mungkin partai dengan ulama, ya, partai dengan koalisi, ya siapa saja. Siap berkoalisi dengan Parnas? Siap semua saja. Intern juga siap, semuanya siap. Oke. Kita tidak menutup kemungkinan. Nah, ada satu lagi, Mualim, cita-cita Irwandi beberapa tahun lalu untuk menyatukan partai lokal di Aceh, dan itu sempat disampaikan kepada Mualim saat pertemuan di kawasan Lampina. Apakah Mualim masih bercita-cita untuk menyatukan semua partai lokal di Aceh? Artinya menyatukan koalisi, semangat. Jadi untuk koalisi kita semangat, koalisi tetap ada, dan saya rasa untuk partai lokal siap juga koalisi. Juga partai nasional. Kalau partai lokal kan masih ada partai lokal yang di luar KB, Mualim. Nah, cara Mualim untuk menyatukan ini seperti apa? Ya, kita sarankan untuk kebersamaan. Walaupun ya mereka tidak mau, ya udah kita tidak paksa. Kalau ya alhamdulillah lebih baik sama membangun kebersamaan Aceh. Tapi saya rasa sekarang mereka sudah insaf. Ya keadaan sekarang. Iyalah itu terserah pada mereka lah. Apa ya, mereka enggak dapat juga. Sini lebih mengenai belajar kita kan. Koalisi. Dari Banda Aceh, Henry Serambi, Terima kasih. Oke.